Saudara, pagi hari ini kita mau memulai suatu seri yang baru yang saya rasa amat penting, yaitu tentang kitab Daniel. Di setiap zaman, saudara, Tuhan mau menyatakan sesuatu untuk pekerjaan yang baru. Dan setelah saya berdoa dan berpuasa mencari Tuhan, dan saya tergerak, saudara, untuk menyampaikan hal-hal tentang akhir zaman, yaitu kitab Daniel. Dan ini karena saya yakin ini adalah sesuatu yang Roh Kudus ingin sampaikan kepada jemaat untuk mempersiapkan mempelai Tuhan Yesus, yaitu gerejanya, untuk hal-hal yang akan datang. Banyak rahasia-rahasia saat ini sudah dibukakan oleh Tuhan. Pengertian-pengertian firman yang dulunya kayaknya terselubung, saat-saat ini Tuhan bukakan pengertian itu kepada jemaatnya. Karena waktunya sesungguhnya sudah dekat. Saya tidak katakan firman yang lain tidak baik, tapi saya percaya saat-saat ini ada firman yang tertentu, yang khusus, yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Saya percaya seharusnya saat-saat ini ya mimbar-mimbar mulai mengajarkan tentang hal-hal apa yang akan terjadi. Saudara, Tuhan tidak membiarkan umatnya buta rohani istilahnya. Karena firman Tuhan katakan kita adalah anak-anak terang, berjalan di dalam terang. Artinya Tuhan memberikan kita pengertian ya setiap saat apa yang akan terjadi. Kalau dunia di dalam kegelapan, mereka tidak dapat lihat apa yang akan terjadi. Tetapi anak Tuhan seharusnya di dalam terang dapat melihat dengan jelas segala sesuatu yang akan terjadi. Karena Tuhan di dalam firman-Nya telah mengungkapkan, telah bernubuat begitu banyak hal tentang akhir zaman. Oleh sebab itu, inilah kenapa saya tergerak untuk menyampaikan hal-hal tentang akhir zaman, khususnya di kitab Daniel. Sebab Daniel seorang hamba Tuhan yang sesungguhnya yang sangat dikasihi Tuhan. Dan bukan kebetulan Tuhan menghendaki kita semua hidup seperti Daniel. Bukan itu saja, tetapi juga mengerti nubuatan-nubuatan, penglihatan-penglihatan yang Tuhan berikan kepada Daniel untuk akhir zaman, saudara. Jadi ini adalah soal akhir zaman, saatnya adalah sekarang. Sekarang adalah waktunya paling tepat untuk kita mendalami kitab Daniel, mungkin juga tentang Wahyu dan tentang ayat-ayat tentang akhir zaman. Apa sih yang akan terjadi? Saudara pasti akan terkejut, saudara. Begitu banyak hal yang dituliskan, dinubuatkan di Alkitab. Begitu begitu detail ya, terperinci di dalam firman Tuhan. Nah, seperti saya katakan, ini bukan prediksi, tetapi ini sebuah nubuatan di mana Tuhan sudah melihat sebelum sejarah terjadi. Sesungguhnya banyak gereja sekarang menghindari topik akhir zaman. Saya dapat mengerti, saudara. Karena udah bertahun-tahun ya, saudara, termasuk saya juga pernah menyaksikan prediksi-prediksi yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan yang akhirnya tidak terjadi, saudara. Sehingga membuat nubuatan-nubuat ini menjadi satu hal yang trauma yang tidak berani dibicarakan lagi. Saya ingat, saya kenal seorang anak Tuhan, saudara. Pada saat itu kami baru lahir baru, saya baru lahir baru, ketemu seorang hamba Tuhan juga. Dan dia katakan, saya udah jual segala sesuatu harta benda, karena Tuhan Yesus akan datang menjemput berapa lama lagi. Mungkin berapa hari, berapa bulan. Tetapi kenyataan, saudara, itu tidak terjadi. Gereja tidak diangkat.
Nggak lama lagi keluarlah satu buku. Ya, kalau nggak salah 88 alasan kenapa Tuhan Yesus akan datang di tahun 1988. Itu pun tidak terjadi. Maka semua ini membuat gereja trauma, saudara. Yang barusan gak lama ada seorang hamba Tuhan dari Amerika yang terkenal mengatakan Tuhan Yesus akan segera datang kapan saja. Gereja siap-siap. Inilah kadang-kadang nubuatan-nubuatan, saudara, yang membuat kita tidak lagi mau mendengarkannya karena terlalu sering apa yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan tidak digenapi. Tetapi itu bukan alasan kita tidak menggali firman lebih dalam. Saya yakin banget Tuhan memberikan tanda-tanda atau nubuat-nubuatan yang jelas, road signs ya istilahnya, apa yang akan terjadi sebelum kedatangannya. Nah, jika kita melihat firman dan mata kita dicelikan oleh Roh Kudus, maka kita sanggup melihat, saudara. Kita sanggup melihat ternyata masih begitu banyak hal yang belum terjadi sebelum Tuhan datang. Nah, oleh sebab itu kenapa saya merasa terbeban? Sebab saya yakin pandemi corona ini membuat kita semua sadar, ya. Dunia dalam sekejap saja berubah 180 derajat. Seluruh dunia berhenti sepertinya, bergerak, berputar karena pandemi corona ini. Orang-orang pada tinggal di rumah dan kemudian takut, dan masalah lebih besar lagi, ekonomi di berbagai dunia, hampir di seluruh dunia berhenti, saudara. Mereka mengalami krisis ekonomi, mengalami PHK yang begitu besar, tidak ada pekerjaan, tidak ada pemasukan, saudara. Ini merupakan hal yang drastis ya, baru 3 bulan saja, saudara. Begitu besar hal yang terjadi. Nah, saya yakin Tuhan mengizinkan hal ini yang membuat kita sebagai gereja memikir ulang, berdiam diri, mencari Tuhan. Mungkin Tuhan menghendaki kita mengetahui apa sih kira-kira yang kita perlu siapkan diri kita. Dan puji Tuhan, saudara, selama 2-3 minggu, selama beberapa minggu ini, saya tergerak ya berdoa dan mencari wajah Tuhan. Dan saya yakin Tuhan menghendaki kita mengenal rencananya. Saudara, jika kita mengasihi Tuhan, maka kita pun akan rindu mengetahui apa yang Ia mau lakukan di bumi maupun di atas, di dalam kehidupan kita. Kita memiliki hubungan dengan Tuhan, ya. Tuhan juga rindu, saudara, sebenarnya memberitahukan kepada kita rahasia-rahasianya, apa yang akan Dia kerjakan di atas bumi, dan Dia menghendaki kita sebagai umatnya, gerejanya, dapat mengerti dan mempersiapkan diri untuk menjadi saksi di akhir-akhir ini. Nah, saudara, tujuan dari pelajaran ini, satu hal yang penting adalah kita tidak mau menentukan tanggal dan hari kedatangan Tuhan. Itu bukan tujuan kita. Sebab kita tahu firman Tuhan mengatakan tidak ada orang yang mengetahui hari itu di mana Tuhan datang. Namun ini ada sedikit berbeda, saudara. Ini adalah pelajaran di mana Tuhan menghendaki umatnya mengenal musim, saudara. Musim itu berbeda. Justru Tuhan Yesus menghendaki kita tuh harus mengenal musim. Apa sih musim sekarang? Ya, Tuhan Yesus justru tegur kepada orang-orang Israel pada saat itu. Pertama kita melihat ya, saudara, lihat di Lukas pasal 19. Lukas pasal 19, apa Tuhan katakan?
ayat 41. Sebelum Tuhan Yesus ya, terakhir-akhir dalam pelayanannya, sebelum dia disalibkan dan dia melihat kota Yerusalem, dan kemudian apa dia katakan? Mari kita baca saudara, Lukas 19. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Tuhan Yesus menangisi. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti. Perhatikan, Tuhan Yesus nangis karena dia tahu banyak umatnya di Yerusalem. Umat kesayangannya, saudara. Mereka miss ya. Mereka nggak mengerti. Mereka kehilangan saat-saat di mana mereka ada. Seharusnya mereka itu mengerti zamannya Tuhan. Apa dikatakan? Pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Nah, di sini Tuhan Yesus menubuatkan sesuatu di kota Yerusalem. Dikatakan hanya engkau mengerti, maka engkau tuh seharusnya mendapat damai. Berarti Tuhan, perlindungan Tuhan ada di atas. Tetapi engkau tidak mengerti. Tetapi engkau tidak mengenal zaman, tidak mengenal musim. Maka engkau tidak siapkan dirimu. Istilahnya, mereka tidak siapkan diri mereka. Karena mereka tidak tahu apa rencana Tuhan di dalam umat Israel. Di dalam rencana umat Israel. Demikian juga saudara, kita umat Tuhan harus mengetahui apa sih yang Tuhan siapkan bagi kita. Saya merasa amat terbeban saudara. Sebab saudara, kedatangan Tuhan ini, saya sangat yakin, sangat-sangat dekat. Namun pengertian kita akan firman Tuhan akan menentukan sikap kita pada saat ini, saudara. Berarti pengertian kita tentang akhir zaman, apa yang Tuhan Yesus atau apa yang firman Tuhan nubuatkan, pengertian kita ini akan mempengaruhi sikap kita, saudara. Itu jelas ya. Jadi kalau pengertian kita benar, maka kita akan mempunyai sikap yang benar. Kemudian kita juga sanggup mempersiapkan diri untuk hal-hal yang akan terjadi, saudara. Tetapi jika pengertian kita berbeda, maka sikap kita juga berbeda. Misalnya sebagai contoh yang sederhana, saudara. Dan saya yakin ini adalah suatu pelajaran yang doktrin yang dimana bahwa gereja akan diangkat sebelum penganiayaan, saudara. Ini adalah doktrin memang yang didebat ya berpuluhan tahun. Tetapi saya yakin kalau kita mengerti atau mencari tahu kehendak Tuhan, maka kita akan mengerti rencana Tuhan. Saya tidak mau bicarakan dulu ya pendapat saya, tapi saya hanya kasih satu ilustrasi. Misalnya, jika kita percaya kalau Tuhan akan segera mengangkat kita saat ini, maka tentu sikap kita hanya menantikan ya kan. Mudah-mudahan kapan ya Tuhan angkat. Kapan ya Tuhan angkat. Jadi
persiapkan kita itu mungkin sebatas hanya menanti, mempersiap, ya kan, untuk diangkat ke surga, saudara. Tetapi jika kita melihat firman dan pengertian kita tentang firman adalah kita harus lewati masa-masa kesulitan, masa-masa penderitaan, bahkan masa-masa penganiayaan, maka sikap kita akan berbeda. Kita akan mulai memikirkan bagaimana kita siapkan diri kita untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi, saudara. Nah, ini yang menentukan sikap kita. Maka saudara, kita tidak akan gampang ya saudara. Sebab mental ini penting bagaimana kita siapkan diri. Kalau kita siapkan diri, ya apapun yang terjadi Tuhan berikan aku kekuatan. Mulai kita berdoa saat ini. Maka kita mungkin ya dengan kemurahan Tuhan kita melewati masa-masa sulit. Karena Tuhan telah menjanjikan kita bahwa Dia akan terus menyertai kita dalam kesulitan. Tapi sebaliknya saudara, misalnya kalau gereja tidak diangkat dan kemudian segala sesuatu yang tidak baik, bencana dan kelaparan semua terjadi. Saudara, karena keyakinan kita, kelarikan saudara yang pikir kok Tuhan masih belum datang. Apakah Tuhan mengingkar janjinya? Apakah Tuhan tidak lagi sesuai dengan apa yang Alkitab katakan? Maka bisa menjadi batu sandungan, saudara. Ini yang menjadi beban, saudara, bagi saya. Sebab dalam hal ini, sesungguhnya saya bertahun-tahun mempelajari, saudara. Bukan jangka waktu yang pendek, tetapi benar-benar mencari wajah Tuhan. Apakah kita akan diangkat sebelum masa penderitaan? Dan saya yakin saudara, kalau kita mempelajari firman, makanya kenapa kita mulai mempelajari Daniel. Karena Daniel bicarakan banyak hal tentang akhir zaman. Tuhan Yesus bicarakan banyak hal tentang akhir zaman. Ya saudara, karena eskatologi atau akhir zaman adalah bagian dari Injil, saudara. 20 sekian persen mungkin, 27% bicarakan tentang di dalam Alkitab adalah nubuatan-nubuatan. Nah, banyak kita tidak begitu mempelajari atau mendalami, saudara, yang kadang-kadang itu yang menjadi hal yang amat penting. Nah, sesungguhnya saya jujur dulunya pun saya sulit mengerti tentang nubuatan-nubuatan. Tetapi kemurahan Tuhan dan bimbingan Roh Kudus, saya pun belajar dari banyak hamba Tuhan. Dan sendiri pun menggali firman Tuhan. Dan Tuhan mulai memberi pengertian. Dan pengertian ini saya yakin bukan untuk diri saya sendiri, saudara. Sebab kita ada di dalam satu tubuh. Kita mau saudara-saudara kita semua ya sendirinya menggali firman, mencari tahu apa yang akan terjadi. Tuhan Yesus menyampaikan, Paulus menyampaikan, nabi-nabi di perjanjian lama menyampaikan. Berarti inilah hal yang menurut saya amat penting, saudara. Bukan hal yang enggak penting, justru hal yang amat-amat penting untuk kita mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan. Saya juga mau sampaikan satu hal lagi, saudara. Yaitu, saudara, kita tidak boleh mempunyai sikap yang yang cuek ya istilahnya. Mau terjadilah, nggak terjadi nggak apa-apa. Saudara, saya percaya sikap kita ini penting. Sikap kita harusnya kita seperti Daniel. Daniel pada saat dia membaca firman Tuhan dari Yeremia, kemudian dia ketahui
ada 70 tahun ya akan selesai pembuangan itu. Dia mulai mencari wajah Tuhan, mulai berdoa, saudara. Banyak hal dia tidak mengerti, dia mau mengerti, saudara. Inilah satu sikap yang saya lihat dari firman, adalah sikap yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, satu hal yang mau sampaikan lagi adalah kadang-kadang ya nubuatan ini tentang hal penderitaan, penganiayaan, kayaknya kok negatif banget gitu. Aduh, menjatuhkan semangat ya saudara ya. Seharusnya kita nggak mau bicara, kan kita positif, seharusnya selalu positif saudara ya kan. Kalau negatif itu dari musuh istilahnya. Saudara, tidak demikian saudara. Kalau kita baca dengan mata kita terbuka, Alkitab malah banyak memberikan peringatan, memberikan hal-hal yang mempersiapkan kita tentang hal-hal yang buruk akan terjadi. Bayangkan saudara ya, misalnya corona pandemi ini. Tidak banyak yang siapkan diri karena kita mungkin nggak dengar. Tapi saya tahu banyak hamba Tuhan, nabi-nabi. Mereka sudah dikasih tahu akan ada terjadinya pandemi COVID-19. Dan mereka sudah siap, mereka tidak heran, mereka tidak terlalu tergentar karena Tuhan sudah kasih tahu, ya kan? Jadi itu bukan hal negatif, saudara. Tetapi justru, saudara, hal yang luar biasa. Hal yang mana, saudara, saya mau kasih tahu, hanya umat Tuhan yang diberi hak istimewa ini untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Karena kita punya Tuhan yang maha tahu. Kita punya Tuhan yang sebelum sesuatu terjadi, dia sudah tahu, saudara. Dia Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Makanya saudara, pada saat Nebukadnezar mendapat mimpi, meminta ahli-ahlinya, ya, penyihir, mereka yang dari ilmu-ilmu yang lain untuk usaha mengetahui mimpi Nebukadnezar. Mereka tidak ada jawaban, saudara. Mereka bisa berdoa, mencari tahu, tetapi tidak dapat mengetahui. Tidak dapat mengerti mimpi itu. Kenapa? Karena hanya Allah Daniel, Yehova, yang sanggup memberitahukan rahasia mimpi itu, saudara. Bahkan kita tahu Nebukadnezar mulai membunuh orang-orang pintarnya. Dan dia katakan, nanti biar saya tanya kepada Tuhan. Dan pada malam itu Daniel diberi pengertian. Artinya apa, saudara? Hanya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Haleluya, puji Tuhan. Kita sembah Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir. Jadi saudara, jika ada hal yang kita mau sampaikan, bukan soal positif atau negatif. Firman Tuhan harus kita baca dan kita terima apa adanya. Ya. Kalau kita selalu dikasih tahu kan positif, semua positif. Hal-hal kayaknya yang mengandung sedikit hal yang tidak enak didengar kita, karena itu negatif. Itu bukan iman. Saudara, ini keliru banget. Keliru sekali. Akhirnya umat Tuhan dibutakan. Seharusnya kita menjadi terang, kita dibutakan. Seharusnya kita yang memiliki firman Tuhan, yang mengungkapkan begitu banyak rahasia, bahkan apa yang akan terjadi diungkapkan, kita tidak mengerti. Paulus, saudara, setelah mendirikan gereja Tesalonika,
Ya saudara, itu gereja yang amat baru, mungkin masih bayi lah. Menurut penelitian mungkin 10 tahun, 15 tahun. Tetapi Paulus sudah mengajarkan mereka tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bayangkan itu terjadi 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu Paulus siapkan gerejanya untuk pengertian kedatangan Tuhan kedua kali. Mempersiapkan gerejanya apa yang akan terjadi. Nah, kita tahu saudara, jemaat Tesalonika semua yang diajarkan mungkin sudah nggak ada lagi ya kan 2000 tahun yang lalu. Maksud saya saudara, topik eskatologi, topik tentang akhir zaman bukanlah suatu pelajaran yang hanya dikhususkan di sekolah seminar. Tidak. Semua topik akhir zaman ini adalah untuk gereja mempersiapkan diri di setiap zaman. Jadi bukan hanya di awal zaman, pertengahan zaman, tetapi setiap zaman. Bahwa umat Tuhan harus mengerti. Kenapa demikian? Karena tidak ada umat yang tahu kapan akhir zaman itu terjadi. Tapi kita justru, menurut pandangan pribadi saya, kita justru udah di gerbang, udah begitu dekat sekali dengan kedatangan Tuhan kedua kali. Namun banyak dari kita tidak sadar dan kita tidak mendalami apa yang akan terjadi. Jadi topik ini bukan hanya untuk topik bagi murid-murid yang di seminari ataupun ahli-ahli teologi, ahli-ahli pakar-pakar eskatologi, tetapi saya yakin topik ini adalah bagi setiap jemaat yang mencintai Tuhan. Kita tidak boleh juga katakan, gua nggak mau tahu saudara. Nah inilah saudara masalahnya. Ini akan membuat kita tuh cuek ya saudara, dan ini sikap yang sangat mengerikan saudara. Sebab nanti apa yang akan terjadi akan mungkin menjadi batu sandungan yang amat besar. Jadi kita melihat perbedaan antara hari dan waktu Tuhan Yesus datang. Apa perbedaan dengan zaman yang kita akan lihat? Kita lihat satu lagi ayat. Matius 24 ayat 36 ya. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi makanya kenapa berdasarkan ayat ini, jika ada hamba Tuhan yang katakan, oh ini hari ini pasti datang Tuhan Yesus, tidak sesuai dengan firman. Karena firman Tuhan katakan, hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Kita tidak mau menentukan hari, oh Tuhan Yesus akan datang hari ini, bulan ini, tahun ini. Itu bukan pelajaran. Tetapi yang kita maksud adalah mengenal zaman. Mari kita melihat Lukas pasal 12. Ya, perbedaan sudah. Perbedaan. Saya memberikan perbedaan antara hari dan saat, hari saat dan zamannya. Mari kita melihat Lukas 12. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Lukas 12 ayat 54.
menilai zaman, ya kan? Tuhan menghendaki murid-muridnya, menghendaki kita dapat menilai zaman. Apa dikatakan? Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Zaman apa? Zaman anak manusia ada di tengah-tengah umat Israel. Zaman di mana Allah mengunjungi umatnya. Allah menjadi manusia. Itu adalah hal yang lebih penting dari langit, dari hujan atau awan. Ini adalah zaman rohani yang lebih penting di zamannya Tuhan Yesus. Tetapi saudara, justru banyak ahli-ahli Taurat tidak menyadari. Tapi saya yakin sudah di akhir zaman banyak yang akan mulai menyadari. Saya melihat juga di banyak dunia, banyak hamba-hamba Tuhan mulai juga tergerak. Tiba-tiba mengajarkan hal-hal tentang akhir zaman. Saya yakin itu bukan kebetulan. Saya yakin sangat seperti kitab Wahyu mengatakan, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang Roh katakan saat ini. Saya tidak katakan firman lain tidak penting. Semua firman penting. Tapi ada firman tertentu khusus untuk zaman-zaman tertentu. Ada pesan-pesan dan pelajaran Tuhan yang tertentu untuk zaman-zaman yang tertentu. Ini menjadi beban saudara untuk saya menyampaikan kenapa saya mau mulai menggali firman dari Daniel. Dan kemudian kita lihat satu hal lagi saudara yang luar biasa saudara. Di Daniel pasal 11. Mari kita lihat Daniel pasal 11. Daniel pasal 11 berbicara tentang akhir zaman. Ya, tentang akhir zaman, apa yang sedang terjadi, dan kemudian saudara, dia katakan sesuatu yang amat luar biasa. Di Daniel 11 ayat 33, 11 ayat 33. Nah, kita baca dari ayat 32. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, terhadap umat perjanjian, terhadap perjanjian Tuhan, ya, akan bujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Jadi ada orang-orang yang pada saat itu saudara mereka murtad, mereka tinggalkan iman karena ada kata-kata yang manis saudara. Ini berarti di akhir zaman banyak tipu muslihat terjadi. Saudara, saya sendiri saudara, terus terang, kalau kita tidak hati-hati, semua kita bisa ditipu. Hanya orang yang bijak, hanya orang yang mengenal kebenaran baru bisa luput dari tipu muslihat di akhir zaman. Sebab nanti kita akan melihat saudara, kita melihat kejahatan itu melimpah-limpah, merajalela sehingga saudara, kalau umat tidak mengenal firman, maka kita akan mungkin katakan, Tuhan engkau di mana? Kenapa engkau izinkan semua ini terjadi? Tetapi kalau kita tahu
bahwa segala sesuatu itu sudah ditulis di Alkitab dan apa yang akan Tuhan kerjakan nanti, maka iman kita justru bangkit, saudara. Ya kan? Seperti kita nonton film lah ya, saudara ya. Saya selalu suka pakai nonton film ini, saudara. Setiap kali film yang menarik itu ya hero, pahlawannya itu selalu hampir mati dulu, ya kan? Kalah dulu. Udah gitu bangkit dari kekalahan dan mengalahkan orang jahat. Wah, kita tepuk tangan, puji Tuhan, haleluya. Ini baru film. Tapi kalau saudara nonton film, orang jahatnya yang mati, orang baiknya yang mati, orang jahatnya yang hidup, saudara, saya kasih tahu, itu film pasti nggak laku. Nggak laku lah. Apalagi film nggak ada akhirnya ya. Lo akhirnya gimana? Lebih lagi nggak ada orang yang mau nonton, saudara. Orang jahat nggak tahu kemana, orang baiknya juga nggak tahu mana, orang jahat nggak dihukum. Saudara, film seperti itu pasti kita nggak mau nonton. Nah, kita juga umat Tuhan tuh harus tahu itu. Haleluya. Akhir dari cerita Alkitab, akhir dari cerita umat Tuhan itu apa? Kemenangan, saudara. Haleluya. Bahwa Tuhan akan mengadili segala sesuatu dengan adil. Itu yang membuat kita tuh iman kita naik. Makanya kita harus mengerti apa yang akan terjadi di akhir zaman. Sehingga iman kita teguh. Sekalipun mungkin kita melihat ketidakadilan terjadi, kejahatan dilakukan bagi umat Tuhan. Kayaknya Tuhan diam, tidak jawab. Saudara tenang. Karena firman Tuhan ya dan amin. Tuhan pasti bertindak. Nah, kalau kita tahu Tuhan pasti bertindak, maka saudara, ya seperti di film, kita akan nonton sampai selesai. Karena pasti menang akhirnya. Nah, inilah saudara, salah satu sebab ya saudara. Kita umat Kristen jangan sampai, wah gue nggak tahu apa yang terjadi nih gue. Aduh, kayaknya kok makin jahat ya, mana ya Tuhan Yesus kita ya. Saudara, kita jangan sampai begitu. Nah, lihat saudara, apa yang terjadi dikatakan di sini. Kita lanjutkan Daniel pasal 11. Tetapi, lihat saudara, tetapi ya, ada umat yang tertipu, dengar baik-baik, sehingga murtad. Kita tidak mau jadi itu, saudara. Kenapa? Karena mereka dipengaruhi kata-kata licin, oleh mungkin situasi yang menekan, sehingga kita tuh, orang-orang ini tuh akhirnya murtad, saudara. Wah, mengerikan. Tetapi ada umat yang mengenal Allahnya. Haleluya. Saya mau tanyakan, bagaimana kita kenal Allah kita? Dua hal yang amat penting. Kita kenal Allah lewat persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Hal yang kedua, kita kenal Allah karena firman-Nya. Haleluya. Dua hal ini harus menjadi dasar. Kalau kita tidak kenal firman-Nya, maka perkenalan kita akan Tuhan kadang-kadang bisa meleset. Tapi kalau kita kenal watak dan sifat Tuhan, selain dari pergumulan, dari hubungan pribadi, tapi lewat juga firman Tuhan, maka kita tuh tidak gampang digoyahkan. Daniel mengatakan ada orang-orang di akhir zaman. Mereka nggak gampang tertipu. Mereka mengenal Allah. Kemudian apa? Orang-orang yang mengenal Allah, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Di versi lain mengatakan bukan saja kuat, tapi melakukan perkara yang besar. Saya lebih cenderung percaya bahwa umat-umat Tuhan di akhir zaman bukan saja kuat, mereka tidak gampang digoyahkan dengan tipu muslihat, tetapi mereka akan melakukan perkara yang besar. Kenapa? Sebab ayat berikutnya dikatakan demikian. Orang-orang bijaksana, ayat 33, di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Apanya artinya itu?
Tetapi untuk berapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Apa artinya? Dikatakan orang-orang yang kuat itu, mereka bijak. Kenapa bijak? Dengar baik-baik saudara. Karena mereka mengenal zaman. Mereka mengerti agendanya Tuhan. Mereka tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dan apa yang Tuhan akan kerjakan. Mereka akan membuat banyak orang sadar dan mengerti. Ya kan dikatakan? Dia akan membuat banyak orang mengerti. Jadi orang-orang yang mengetahui nubuatan-nubuatan zaman ini mereka akan menjadi terang, saudara. Mereka akan menjadi berkat sebab banyak orang kebingungan. Kok bisa terjadi ya? Kenapa begini begitu ya? Kok ini bisa terjadi? Nah, peranan orang-orang bijak inilah yang akan mengajarkan mereka. Halo, jangan khawatir. Jangan putus asa. Semua ini akan terjadi karena firman Allah sudah tertulis. Inilah orang-orang yang bijak. Inilah orang-orang yang mengenal firman Tuhan. Inilah orang-orang yang banyak memenangkan banyak jiwa. Kenapa? Karena mereka tahu firman Tuhan dengan baik. Mereka tahu firman Tuhan dan nubuatan Tuhan. Mereka tahu agenda Tuhan. Mereka tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dan apa yang akan terjadi. Semuanya saudara sudah ditentukan di dalam nubuatan. Tidak ada sesuatu yang istilahnya yang di luar dari pengetahuan Tuhan. Enggak ada. Allah itu maha tahu saudara. Bukan saja maha tahu, dia maha kuasa. Dia tetap berdaulat. Saya mau besarkan nama Tuhan. Haleluya. Lihat lagi saudara. Mereka itu, tetapi beberapa waktu lamanya, mereka akan jatuh. Bukan jatuh apa? Mereka akan mungkin dibunuh. Kenapa? Mereka dianiaya karena pedang dan api. Karena ditawan dan dirampas. Orang-orang ini karena telah menjadi terang. Mereka akan diincar oleh antikristus. Ya. Kita mau menjadi orang-orang di akhir zaman yang bijak. Kita lihat lagi Daniel 12 ayat 3. Daniel 12 ayat 3. Apa yang dikatakan? Lihat, sama dikatakan. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Ini Daniel di pasal terakhir dikatakan orang yang bijaksana akan bercahaya, sudah guiding light. Wah, pas banget namanya. Yang memimpin mereka menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Orang dahulu saudara di padang gurun pada saat mereka kehilangan arah, kemana yang mereka lihat? Mereka lihat bintang. Untuk menuntun mereka kembali ke tempat atau pergi ke tempat yang mereka hendaki. Kalau kembali ke rumah mereka, bintang juga. Daniel katakan, orang yang bijaksana itulah seperti bintang yang memimpin umat dalam kehilangan arah kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, ini ada beberapa hal yang saya mau meletakkan dulu dasar. Kenapa menjadi beban untuk kita mengenal kitab Daniel. Sebab Daniel adalah kitab yang begitu luar biasa, saudara. Tuhan Yesus mengutip kitab Daniel. Nanti kita akan melihat bahwa perjanjian baru banyak hal yang disampaikan, baik itu nubuatan, baik pun itu identitas Tuhan Yesus. Ada referensinya.
ada kaitannya dengan kitab Daniel. Oleh sebab itu Daniel merupakan kitab yang amat-amat penting bagi kita saat ini. Saudara, saya himbau, saudara baca kitab Daniel terdahulu dari pasal 1 sampai pasal 12. Nah, kita akan bahas visi satu demi satu. Ada 5 visi di kitab Daniel, yaitu pasal 2, pasal 7, pasal 8, pasal 9, dan pasal 11 sampai 12. Saya ulangi, ada 5 visi, 4 yang Daniel terima, 1 dari Nebukadnezar yang pertama, yaitu pasal 2, visi atau mimpi dari Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar. Kemudian kita melihat Daniel sendiri pun dapat visi dan penglihatan tentang akhir zaman, pasal 7, pasal 8, pasal 9, dan pasal 11 sampai 12. 4 visi, ya. 11 12 itu sebenarnya satu visi tapi dibagikan 2 pasal. Demikian saudara, puji Tuhan. Saya harap dasar-dasar ini akan terdahulu memberi saudara semangat dan saya untuk lebih dalam menggali firman Tuhan. Ya, kita mau menjadi umat yang bijaksana di saat-saat ini, yang mengenal dan mengerti rencana Tuhan bagi mempelainya, bagi gerejanya. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya mendoakan saudara. Mari angkat tangan saudara. Bapa surgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu dan atas penyataan-Mu, atas nubuatan-nubuatan di akhir ini untuk mempersiapkan umat-Mu masuk dalam rencana-Mu di akhir zaman. Bapa, kami doa biar firman ini menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan menakutkan, tetapi justru mempersiapkan umat-Mu untuk tantangan di akhir zaman. Menjadi laskar, menjadi bijak. Orang-orang yang bijak yang menjadi terang seperti bintang di langit. Terima kasih Bapa, kami berdoa Engkau berkati umat-Mu di mana saja mereka berada. Dan saat ini juga akan terus menjadi terang bagi kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. God bless you.